Ya, oke. Karena mungkin udah banyak juga yang hadir ya. Bisa kita mulai aja kegiatan pada hari ini. Sebelum mulai mungkin dinyalakan dulu ya kameranya ya, supaya kita bisa saling melihat satu sama lain. Karena sudah 2 minggu kita nggak ketemu lagi ya. 2 minggu yang lalu kita PD, dilayaninya sama Kak Fajar ya, 2 minggu yang lalu. Dan hari ini kita akan PA atau pendalaman Alkitab bersama Pak Pendeta Yohanes Pratama dari GKI Emmaus Surabaya gitu. Nah, oke teman-teman sebelum bisa dengar saya ya ngomong-ngomong ya? Saya ngomong lama tadi jangan-jangan nggak masuk lagi, masuk ya? Oke mantap. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu teman-teman. Ya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah mengumpulkan kami pada hari ini. Meskipun kami berada di berbagai tempat, kami berada di berbagai kondisi ya Tuhan, kami berada di berbagai situasi. Terima kasih karena Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk berkumpul pada hari ini, mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, melalui kegiatan pendalaman Alkitab pada hari ini ya Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kegiatan pada hari ini dapat bermanfaat, bukan hanya bagi kami ya Tuhan, tapi bagi orang-orang di sekitar kami yang terkena dampak dari apa yang kami lakukan terhadap orang-orang di sekitar kami ya Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga Pak Pendeta Yohanes yang pada hari ini membawakan firman kami pada hari ini ya Tuhan, kiranya Kau memberkati kami sehingga kami dapat mendengarkan firman tersebut dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur dan memohon pertolongan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, teman-teman. Terima kasih buat yang sudah hadir hari ini. Selamat malam untuk semuanya, termasuk ke Pak Yohanes juga. Luar biasa sekali ya hari ini teman kita ada yang nggak di rumah teman-teman, nggak from home ya. Teman kita ada yang from camp ini teman-teman. Ada Tiara dan Mario ya, yang hari Iya. ini berada di luar gitu, nggak from home. Terus saya juga tadi lihat, saya jadi sempat buka WA gitu ya. Saya melihat Kak Samuel ini. Tadi Kak Samuel sepertinya habis dari luar berjalan-jalan gitu sama teman-temannya juga ya. Iya, iya. Oke. Uh, Mungkin seperti biasa ya. Jadi sebelum kita mulai kegiatan PA kita mau dengar kabar-kabaran dari teman-teman nih. Nah, untuk hari ini mungkin saya biasanya membaginya itu anak sekolah, kuliah, terus kerja. Tapi kayaknya hari ini tidak ada yang berkuliah ya. Jadi saya langsung bagi ke sekolah dan bekerja saja gitu. Nah, untuk yang sekolah mungkin saya mau tanya David nih. David, Halo, halo. halo. Dari namanya aja udah 10 IPA 12 ya. Nggak apa-apa David. Ya, David, kamu sebagai anak sekolah nih, apalagi kan ini mulai masuk tahun ajaran baru ya. Di tahun ajaran baru ini kira-kira, apalagi dengan kondisi pandemi kita saat ini, gimana kegiatanmu David? Ya, tentunya sih susah ya. Pastinya ya susah, cuman ya gimana lagi kan. Ya kita ya sejalan aja lah. Tuhan punya rencana gitu loh. Mantap. Terima kasih David, terima kasih. Uh, Lalu untuk saya tanya ke Kak Dito nih sekarang. Kak Dito sebagai yang bekerja kan di tengah pandemi nih. Kak Dito, Ya, ya, ya. nah, gimana Kak pekerjaannya selama pandemi ini Kak? Ya, masih jalan. Ya, meskipun ada beberapa hambatan, tapi masih bisa jalan, puji Tuhan. Masih terbatas sih akses kemana-mana. Lebih ke keterbatasan akses saja ya berarti untuk Kak Dito Ya, juga. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama ya, biar kuotanya juga nggak habis gitu. Apalagi udah masuk tahun ajaran baru ya. Kita masuk sekolah, kita kuliah, kita ngelakuin apapun, udah mulai pakai internet, udah mulai keterbatasannya di pulsa gitu. Dengan berbagai keterbatasan kita ya, salah satunya adalah keterbatasan kita untuk hadir di gereja kita ya. Kita udah lama sekali nggak ketemu di gereja, kita udah lama sekali nggak berkumpul, dan kita pasti punya rasa rindu gitu atas ya hal-hal kecil ya, seperti kumpul di gereja, bertemu dengan keluarga di luar. Apalagi kemarin waktu Lebaran mungkin, kalau teman-teman masih ingat di bulan Mei kan, di mana kita seharusnya punya momen untuk bertemu bersama-sama juga dengan keluarga kita, tapi karena pandemi malah jadi nggak bisa. Mungkin bahkan sampai Natal nanti ya, Natal kan harusnya sebagai salah satu
momen yang bahagia juga dan tetap bahagia tentunya di tengah pandemi ini. Hanya saja perbedaannya adalah kita mungkin jadi nggak bisa bertemu satu sama lain gitu ya. Nah, teman-teman sebelum mulai masuk ke kegiatan PD hari ini, nah saya ada share screen dulu ya. Nah, kelihatan ya teman-teman ya. Nah, saya ada lagu nih. Teman-teman nggak perlu nyalakan mikrofon, jadi tinggal mendengarkan saja dari rumah, mungkin bisa bernyanyi bersama juga. Sorry, ngomong-ngomong masuk ya suaranya ya teman-teman. Saya lupa konfirmasi nih. Masuk nggak suaranya, lagunya? Nggak keluar. Nggak keluar ya? Waduh. Pas mau share screen itu pakai audio. Pakai audio? Gimana tuh, Kak? Audionya diklik. Itu ada tanda panahnya itu. Kiri. Kiri. Audio. Stop share dulu. Sudah. Ya, terus itu stop share. Sorry. Oh. Stop share. Terus share screen. Share screen. Di bawah kiri kalau nggak salah. Share komputer sound. Nah, Oke. Terima kasih. Maaf ya teman-teman. Masuk. Oke, untuk Pak Yohanes, dipersilakan Pak. Oke, langsung ya. Selamat sore, selamat malam, teman-teman. Malam. Semoga semua dalam keadaan baik, sehat-sehat ya, dimanapun kalian. Senang sekali bisa join di persekutuan doa. PA ya, PA KPR bener ya, KPR ya. KPR GKI Sepanjang. Ya, teman-teman kita hari ini temanya rindu ya. Kata Bu Ayu apa Kak Ayu ya? Kata Kak Ayu berat katanya temanya. Ya, rindu itu berat katanya ya. Ya, kita akan sama-sama membahas tentang rindu gitu ya. Nanti akan
kita sama-sama belajar tentang rindu dari sudut pandang Mazmur 42. Nah, sebelum kita sama-sama membaca dan nanti merenungkan firman Tuhan ini, mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau terus mengasihi kami dan Engkau memelihara kami juga dalam kasih, di dalam keluarga, di dalam persahabatan, walaupun kami terpisah jarak, namun kami terus Kau ikat dalam kasih itu. Malam hari ini pun Tuhan, dalam ikatan kasih sebagai persekutuan, tubuh Kristus, kami bersama-sama mau merenungkan firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, biar Roh Kudus melingkupi kami, membuat kami paham akan firman yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama, dan setelahnya kami pun mau melakukan firman itu dalam laku hidup sehari-hari. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan persekutuan perenungan kami. Amin. Iya. Saya mohon izin share screen. Kayaknya bisa enggak, Pak? Belum? Bisa, jadi dari yang... Enggak, maksudnya sudah share screen atau belum, Pak Yohanesnya? Oh, belum, ini belum. Coba share screen, nanti saya accept. Sudah? Belum masuk. Atau kalau boleh dijadikan co-host, atau di sebelah samping share screen itu ada panah kecil ke atas, itu terus allow all participant. Sudah? Atau? Nah, boleh. Sudah nih. Bentar ya. Oke. Publikasinya bagus banget, jadi saya izin menggunakan juga sebagai slide pertama. Rindu, tema kita hari ini ya. Rindu. Rindu yang seperti apa? Kita akan belajar sama-sama dari Mazmur 42 ayat 1-5. Saya ajak kita membaca terlebih dahulu ayatnya. Mazmur 42 1-5. Saya akan bacakan untuk kita. Mazmur 42 1-5. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kerinduan kepada Allah untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur, dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ini ayat kita malam hari ini yang akan menolong kita untuk mengenali rindu yang ada di dalam diri kita. Ini rindu yang dialami teman-teman sepanjang ini, kalau saya terima penjelasannya dari Gavin, ini rindu terhadap pasangan, calon pasangan, gitu kan ya, gebetan, rindu terhadap saudara, dan rindu ke gereja. Gitu. Betulkah seperti itu? Sedang rindu-rindunya melakukan itu? Segala macam kerinduan, Pak. Segala macam kerinduan ya. Oke. Teman-teman, ini nih ada lagu yang baru-baru ini gitu ya. Jadi mungkin hits para orang-orang yang sedang dilanda rindu. Wah. Ada yang bisa menyanyikannya? Saya nggak bisa. Ada yang bisa menyanyikannya? Samuel. Boleh dong, sedikit dong. Waduh.
Langsung dah, Kak. Loh iya dong, aku nggak ada genjrengan-genjrengan. Ku ingin saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Walau hanya sebentar, Tuhan, tolong kabulkanlah. Bukannya diri ini tak terima kenyataan, hati ini hanya rindu. Mantap, kalau saya sih yes. Oke, mantap Sam, thank you. Samuel. Teman-teman, ataupun Samuel, tahukah kamu atau kalian gitu ya, lagu ini diciptakan dan dinyanyikan itu sebenarnya ini bacanya apa sih? Nmax, Nmax. Unmesh atau Nmax di sini? Nmax ya? Unmesh. Saya nggak tahu cara bacanya. Ya, penyanyi ini menyanyikan atau menciptakan lagu ini sebenarnya untuk siapa? Tahukah kalian? Dia lagi rindu sama siapa sih? Ada yang Ibunya, tahu? Pak. Ya? Ibunya. Ya. Oh, pada ibunya. Gimana memang ceritanya? Ada boleh cerita sedikit? Saya cuma tahu buat ibunya gitu aja, Pak. Oh iya, buat ibunya. Emang ibunya kemana, Gavin? Saya juga nggak tahu ya, Pak ya. Oh iya, nggak tahu ya? Intinya membahas kerinduan terhadap ibunya sih. Itu yang saya Oke, tahu. iya. Lagu ini katanya lagu rindunya si penyanyi ini kepada ibunya gitu ya, karena ibunya sudah tiada gitu ya, sudah meninggal dunia begitu kan. Ini bisa dikonfirm ya. Itu diciptakan olehnya untuk itu gitu ya, lagi rindu jadi ya pengen dia masih bisa melakukan ini dan itu bersama dengan ibunya, tapi ya dia bukan nggak bisa terima kenyataan gitu ya, bahwa ia tidak pernah akan bisa berjumpa lagi sama ibunya, tapi ya dia mau bilang ya ini rindu gitu. Ya dia hanya rindu gitu. Nah, teman-teman, adakah pengalaman saat ini sedang merindukan siapa begitu ya? Lalu ada rindu yang belum terkatakan. Boleh dong disampaikan di sini kayak di radio-radio zaman dulu gitu ya. Salam rindu buat si dia yang berbaju ungu di ujung sana ya. Boleh share dong siapa yang malam ini gitu ya Mas sedang dilanda rindu tapi belum bisa ketemu, belum bisa mengungkapkan bahkan. Halo. Halo. Masih ada di sana Terwakilkan mungkin, semua? Pak. Ya? Sudah terwakilkan mungkin tadi. Terwakilkan oleh? Terwakilkan oleh Anmes mungkin, nggak tahu. Oke, terwakilkan oleh Anmes. Rindu sama ibu. Memang lagi di mana nih? Ada yang lain, teman-teman? Mungkin pengalaman lain lagi rindu terhadap siapa? Sahabat atau mungkin gurunya, mungkin, atau pada muridnya. Jogja. Rindu pada Jogja. Boleh share, Kak? Maksudnya rindu kepada Jogja ini gimana, Kak? Rindu pulang ke rumah. Waduh, ini kok bahasanya puitis ya, Pak ya? Maksudnya pulang ke rumah, Jogja itu sudah ibarat rumah gitu, Pak, buat Pak Nanda gitu ya. Jadi rindu pada kota dan berarti segala isinya yang ada di sana. Oke, yang lain nggak ada kah dari yang punya pengalaman rindu? Kalau saya tambah deh pertanyaan sekarang, kalau rindu terus kemudian pengen seperti Kak Nanda pengen rindu Jogja, lalu sampai hari ini mungkin belum punya kesempatan lagi ke Jogja. Atau kalian yang punya rindu pada seseorang, sahabat, teman, saudara, atau orang tua mungkin sedang terpisah kota, tapi kerinduan itu tidak terjawab gitu ya, tidak bisa terpenuhi gitu. Gimana perasaannya?
B aja sih Kak, gitu ya. Ya udah sih gitu ya. Atau ada gimana perasaan yang muncul? Tergantung, Pak. Nah, ini tergantung gimana? Kalau kita masih punya kesempatan untuk menghubungi dia, ya kita bisa hubungi gitu kan. Kerinduan kan biasanya, apakah kerinduan itu bisa dijawab dengan apakah harus hadir gitu kan, apakah kita cukup mendengar suaranya. Tapi kalau memang benar-benar nggak terjawab, misalnya kondisinya seperti Anmes ini kan, dia punya kerinduan terhadap ibunya gitu kan, mungkin ya hanya ingin rindu saja mungkin, karena dia sadar mungkin nggak bisa ketemu lagi gitu ya. Tapi kalau kita masih punya, kita paling nggak masih ada harapan buat ketemu, tapi kok nggak ketemu-ketemu gitu, mungkin ya yang pasti sedih gitu ya. Atau yang paling real biasanya sih orang cari yang lain, maksudnya kerinduan yang lain. Mereka mungkin mengganti kegiatan untuk merindukannya itu jadi sesuatu hal yang lebih baik lah untuknya gitu, daripada berlarut-larut dalam kerinduan gitu. Itu sih menurut saya. Oke, jadi kalau masih bisa ditunggu gitu ya. Kalau enggak, diisi waktunya untuk melakukan hal-hal positif lain gitu ya, supaya teralihkan gitu ya. Oke, kerinduannya. Tapi itu semua yang bisa kita rasakan gitu ya, ketika rindu seorang, lalu kemudian kita biasanya akan tetap menunggu dan gitu. Tapi satu ketika mungkin ada yang pernah merasakan pengen melakukan ini dan itu atau merindukan sesuatu, bukan hanya seseorang begitu ya, tapi sesuatu, katakanlah ingin sekolah di sekolah favorit begitu ya, karena di sana kita akan lebih tertolong untuk lebih rajin dan kemudian akan bisa bersaing positif gitu ya sama teman-teman, sehingga kita bisa lebih punya prestasi-prestasi akademis yang lebih baik, lalu kemudian ternyata nggak diterima di sekolah favorit tersebut atau perguruan tinggi favorit gitu ya. Dalam kondisi seperti itu, saya pernah mengalaminya gitu ya, di saat naik dari SMP ke SMA, itu punya kerinduan sekolah di satu sekolah gitu ya, di SMA A begitu. Nah, tapi karena satu dan lain hal, akhirnya saya bisanya ke SMA E gitu kan. Wah, jauh banget dari A ke E gitu ya. Nah, di kala itu yang terjadi, wah rasanya berat banget gitu ya. Ada satu kerinduan yang nggak bisa terpenuhi, itu rasanya berat gitu kan. Nah, datang nih sama Tuhan nih kadang-kala. Nggak bisa, kalau chatnya nggak dibales gitu kan, sudah berapa kali dicoba gitu ya, sudah didekati, dikirimi GrabFood, GoFood, dan food-food yang lain kan gitu ya. Wah, tapi kok nggak mempan gitu, kita datang sama Tuhan. Tuhan, dekatkanlah-Ku padanya dan jauhkanlah dia dari yang lain gitu kan. Tapi kalau kerinduan itu tidak datang-datang, kita sudah datang kepada Tuhan yang katanya kita harus selalu kembali pada Sang Sumber, gitu ya, yaitu Tuhan. Wah, pengalaman hidup kita mengajarkan pada kita kalau Tuhan itu kadang-kala tidak mudah ditemui juga, gitu ya. Nggak cuma kerinduan kita yang sulit dicapai, tapi Tuhan sendiri kadang-kala rasanya nggak mudah untuk kita temui, gitu ya. Pengalaman hidup kita mengatakan demikian. Setidaknya saya pernah merasakan itu juga ketika yang tadi saya sampaikan, mulai SMP ke SMA, kenapa nggak bisa masuk ke SMA A ya, harus masuk ke SMA E. Di situ saya berdoa juga sama Tuhan, tapi rasanya nggak ketemu gitu ya. Kok susah banget sih ketemu sama Tuhan itu gitu ya. Boro-boro dijawab, ketemu aja rasanya enggak gitu. Nah, itu bisa mendatangkan frustasi buat kita gitu ya, di saat-saat kita sangat membutuhkan Tuhan yang kita percaya gitu, seakan-akan Allah itu absen dalam persoalan kita. Saat kita lagi butuh-butuhnya, ia tidak mudah untuk ditemui gitu ya. Seakan-akan kita bisa lihat, oh itu loh Tuhan di situ gitu ya, tapi kok nggak ada gitu ya. Kayak seakan-akan ada nih gitu, tapi nggak ada, susah sekali menemuinya. Sebagai seorang yang percaya padanya dan kita melihat ia juga seperti seorang bapa, kita datang kepada dia, tapi kita itu seperti anak yang datang kepada bapak
bapaknya di tengah kerumunan mall, terus kita coba masuk ke kerumunan itu, terus kemudian nggak ada dong, Tuhannya itu nggak ada gitu ya. Akhirnya kita merasa bingung, panik gitu kan. Loh, di mana gitu? Tadi ada di sini gitu, lagi ngelihat baju ini, tapi kok sekarang nggak ada lagi. Kita akan bingung, panik kalau belum pegang HP terutama, maka kita akan lebih panik kalaupun pegang HP dan tidak ada sinyal di lantai mall itu, di tengah keramaian di mall atau di pasar itu, di tengah keramaian pasar dan suasana pasar yang tidak nyaman buat kita mungkin ya. Wah, kita akan bingung sekali gitu ya. Kita akan terus mencoba mencari tapi kita nggak ketemu. Lama-lama mungkin kita bisa mikir macam-macam kan gitu ya. Wah, mungkin bapak, mungkin ibu sudah pulang gitu. Nah, kalau kita datang ke Tuhan dan kita susah nemuinya, jangan-jangan kita juga mulai berpikir, wah, ini jangan-jangan Tuhan lagi pergi nih gitu ya, lagi dolan, entah camping, entah lagi ke mall, entah lagi keluar kota, entah ke Jogja atau kemana gitu kan. Dan akhirnya kita bisa juga merasa putus asa gitu ya. Kita ragu bahwa Allah sungguh-sungguh baik, kita ragu bahwa Allah itu sungguh memang benar-benar Allah yang beserta dengan kita. Nyatanya ketika kita coba datang kok nggak ada. Yang persoalan hidup kita, pengalaman hidup kita berkata seperti itu. Itu juga yang sedang dialami oleh pemazmur, gitu ya. Allah sedang absen dalam persoalan pemazmur, dalam Mazmur 42 ini, gitu ya. Konteksnya Mazmur 42 ini ketika itu pemazmur sedang mengalami pergumulan berat, mereka ada di pembuangan, gitu ya, teman-teman. Ketika mereka ada di pembuangan, gitu ya, Mazmur 42 ini sudah dituliskan, gitu ya, atas pengalaman pergumulan mereka selama di pembuangan dan merasa Allah sedang absen. Allah sedang nggak ada bersama-sama dengan mereka. Mereka jiwanya gelisah, mereka tertekan, begitu ya, dan itu terungkap dengan jelas di dalam ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, gitu ya. Nah, Mazmur ini tergolong Mazmur ratapan, seringkali dibilang juga, gitu ya. Tergolong Mazmur ratapan. Besar kemungkinan saat itu orang-orang yang sedang jadi tawanan kerajaan Babel hidup di sana dalam penderitaan. Penderitaannya sebetulnya apa sih? Penderitaannya itu tentu ya seperti ini gitu ya. Ini ada pasukan-pasukan Babel, orang-orang Israel sedang melakukan kerja paksa gitu ya. Kerja paksa tentu diperlakukan seringkali tidak adil, sembarangan gitu ya. Pasti ada paksaan, pasti ada makian, pasti ada cemoohan begitu ya. Dan itu sudah membuat fisik mereka tertekan dan jiwa mereka pun tertekan gitu ya. Dan kenapa sih mereka tuh kok bisa tertekan banget gitu ya? Kenapa sih mereka kok sedemikian meratap? Ya gimana enggak teman-teman? Karena Israel ini kan umat pilihan ya, bangsa yang besar ya gitu. Bangsa yang tadinya diberkati sedemikian rupa ya, dilindungi sedemikian rupa, umat kesayangan Allah. Lah kok sekarang tinggal kenangan? Gitu. Umat yang katanya dipilih oleh Allah, dipercaya oleh Allah, disayang oleh Allah. Sekarang mereka menderita. Maka mereka berulang-ulang berseru pada Allah, mohon kemurahan, belas kasihan Allah, begitu ya, supaya Allah memulihkan keadaan mereka. Allah menghindarkan mereka dari masalah yang sedang mereka alami. Tapi mereka nyatanya terus-menerus dan tetap mengalami hal yang sama. Ya tetap ada di pembuangan, ya tetap disiksa, tetap dimaki, bahkan gitu ya, mereka juga diolok-olok gitu. Mana sih Allahmu yang hebat itu? Kalau kamu umat pilihan loh, mana? Mana yang milih kamu tuh loh, mana? Gitu. Nah, kerinduan mereka untuk ketemu dengan Allah, ditolong oleh Allah itu digambarkan oleh pemazmur seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Ya, di ayat 2 tadi ya. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Ketika para pelukis kemudian melukiskan apa yang disampaikan oleh pemazmur ini seringkali gini ya. Rusa yang haus itu kan gini ya. Rusa yang ada di sekitaran
rumput-rumput dan air, terus dari segitu seringkali juga rusanya itu minum airnya gitu ya. Wah, ini pelukis dan mungkin banyak ilustrator-ilustrator yang ketika membuat kutipan Mazmur 42 ayat 1 kadang-kala dianggap dalam dalam ini ya kitab bahasa Inggris digolongkan ayat 1, tapi di Alkitab kita ayat 2, ketika kutipan ini ditulis disertai gambar yang sedemikian, rusanya lagi dekat dengan air gitu. Digambarkan seperti itu gitu ya, ada keindahan yang sedemikian. Namun dalam perumpamaan atau simile yang dituliskan oleh pemazmur ini, saya rasa perusahaannya nggak kayak gini deh gitu ya. Dia tidak sedang berada dekat dengan daun yang hijau, dia tidak sedang dekat dengan kupu-kupu yang terbang ke sana kemari, tidak ada burung-burung berkicauan gitu ya, nggak ada air yang sedemikian sejuk yang bisa segera ia minum gitu ya. Tapi lebih tepat rasanya kalau kita membayangkan yang dimaksud adalah rusa yang terkapar seperti ini gitu ya. Rusa yang kalaupun dia masih bisa kuat berjalan itu, rusanya berjalan dengan gontai, menyeret tubuhnya gitu ya. Lalu matanya sayu, penuh kekecewaan, perasaannya tertekan, gundah gelisah gitu ya, galau setengah mati ya. Karena apa? Karena setelah berhari-hari, bertahun mungkin ia berjuang menahan haus gitu ya, kekeringan itu sedang ia alami, sedang menyengat tenggorokannya gitu ya, dan seluruh tubuhnya tentunya. Dan tidak ada kebutuhan lain yang ia inginkan kecuali minum. Ia sadar karena tanpa air hidupnya segera akan berakhir. Saya rasa lukisan yang seperti ini lebih tepat digunakan untuk disertai ayat Mazmur 42 ayat 2 gitu ya. Karena keadaan pemazmur saat itu bersama dengan umat Israel itu lebih cocok seperti ini gitu ya, yang sisi ini ya, rusa yang sedemikian terkapar ini. Sehingga mereka meratap, rindu, haus berjumpa dengan Allah. Sehingga mereka tanya, bilakah aku boleh datang? Kapan Tuhan aku boleh berjumpa denganmu? Dan kapan aku bisa merasakan kelegaan? Gitu ya. Pemazmur menggambarkan sedemikian tertekannya hidup mereka ya, bukan hanya ia gitu ya. Dengan penggambaran rusa yang haus itu yang seperti ini. Gitu. Ia kemudian yang menarik ketika ia menyampaikan keadaannya, ia kemudian juga memperbandingkan di ayat yang ketiga ya, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Nah, ini mesti kita catat teman-teman ya. Perkataan di ayat 3, Allah yang hidup itu melukiskan bukan hanya bahwa Allah adalah pribadi yang hidup, tapi kenyataan bahwa Allah adalah Allah yang hidup itu menunjukkan bahwa Allah Israel itu berbeda dengan dewa-dewa Babel yang hanya bisa dijumpai dari wujud-wujud mati, gitu ya, benda-benda mati yang tidak bisa sebenarnya dijadikan pengharapan sejati. Gitu. Nah, pemazmur ingin menyampaikan juga bahwa ia tetap memiliki keyakinan bahwa Allah adalah sang sumber kehidupan. Maka ia menyebut Allah yang hidup, dan segala sesuatunya berasal dari Allah. Tanpa Allah, ia akan binasa. Seperti rusa yang lagi setengah mati berjuang di padang gurun, tidak ketemu air, pasti binasa. Nah, di tengah keadaan seperti itu, ia bertanya tadi yang seperti saya katakan, kapan Tuhan? Kapan? Ya, pemazmur sudah sedemikian hausnya. Dia sudah mengulang-ulang pertanyaan dan permohonannya itu. Tapi apa respon Allah? Ia sedang merasa Allah tidak merespon apa-apa. Di saat itu, yang dialami pemazmur, selain meratap, nampaknya mereka juga sedang menyesal.
Mereka lagi mengalami penyesalan. Selama ini ketika mereka bersama-sama dengan Tuhan, dipelihara sedemikian rupa dengan baiknya, begitu ya. Ketika Tuhan masih terus ada bersama dengan mereka, memberikan peringatan-peringatan melalui nabi-nabinya, begitu ya, melalui orang-orang yang diutus gitu terhadap mereka di tengah-tengah mereka, mereka mengabaikan firman Allah, mereka mengabaikan teguran, mereka mengabaikan kasih Allah itu, protes terus. Mengingkari janji antara mereka dengan Allah, tidak menuruti apa yang diperintahkan oleh Allah. Mereka mungkin saat ini sedang menyesal-menyesalnya, coba tak turuti loh peraturannya Allah. Coba tak turuti loh nasihat Allah, kan aku ndak sebegininya. Tapi ya, teman-teman, itulah ya, namanya penyesalan. Penyesalan itu selalu di akhir. Sebab yang di awal itu pendaftaran. Ya. Nah, itu yang dialami oleh pemazmur dan mungkin juga bangsa Israel gitu ya. Ini saya kutip dari siapa ya, pendeta WP atau siapa gitu ya. Penyesalan yang sedang mereka alami. Dan penyesalan yang memang mesti di akhir ya. Yang di awal pendaftaran. Nah, teman-teman, ini yang sedang dialami oleh umat Israel dan juga pemazmur tentunya, ya di tengah-tengah penyesalannya itu ya mereka hanya bisa mengharap dan terus mengharap belas kasihan Allah. Ya, akhirnya dia nyatakan ya air mataku itu menjadi makananku siang dan malam, itu aja makananku gitu ya. Karena apa? Karena gimana enggak aku nangis terus-menerus karena orang terus mencemooh. Wah, ayo coba. Kamu ditolong sama siapa? Allah. Mana Allahmu? Mana Tuhan yang katanya memilihmu? Mana? Buktinya kamu nyatanya tetap di sini, tetap tertindas, tetap jadi budak di sini, tetap menjadi orang-orang yang tidak ada di negeri asalmu. Engkau harus bekerja untuk kami. Pihak Babel, sang penjajah. Nah, cemoohan itu menghancurkan, ya mereka, hati mereka, begitu ya, mereka bingung luar biasa, mereka berduka sepanjang hari, sepanjang bulan, gitu ya, dan mereka merasa di tengah dukanya Allah tidak bisa dijumpai, Allah tak bisa ditemui. Hal yang sama nampaknya pernah juga dialami oleh Daud. Dalam Mazmur yang lain, Mazmur 63 misalnya yang dituliskan oleh Daud, Daud pernah nulis, ya Allah, engkaulah Allahku, aku mencari engkau, jiwaku haus kepadamu. Sama yang digunakan katanya, aku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Di tengah kesusahannya, Daud pernah meratap yang sama. Ayub pun ya tokoh yang sangat mengalami penderitaan dalam duka cita. Ayub pun pernah mengeluh gitu ya. Ayub 23 itu mencatat ayat 8 dan 9. Sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia tidak ada di sana. Atau ke barat, tidak kudapati dia. Di utara, aku cari dia, ia tidak nampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Mau ke segala penjuru mata angin, Allah tak dapat dijumpai olehnya. Itu yang dirasakan juga oleh Ayub, Daud, dan pemazmur saat itu bersama dengan bangsa Israel di saat itu. Kita pun, teman-teman, bisa memiliki pengalaman yang sama seperti mereka. Perasaan ditinggalkan oleh Allah. Sebagian dari kita mungkin diam-diam mulai menyimpan rasa kepahitan terhadap Allah. Saking sebagai anak-anak yang saleh, anak-anak yang murni, gitu ya, selama ini sudah diajar dengan baik oleh kakak-kakak sekolah minggu, oleh kakak calon pendeta, gitu ya, maka rasanya kok enggak pantas ya kalau kita itu berkata kok mulai kepahitan kepada Allah. Gitu ya. Dalam doa-doa tentu kita masih berdoa, Tuhan tolong aku, meskipun rasanya kita sudah males untuk berdoa. Kita mungkin sampai sudah tidak bisa lagi cerita pada orang-orang dekat kita sebetulnya. Kadangkala mungkin itu kita alami, gitu ya.
Dan ketika itu terjadi, ketika kita tak sanggup mengatakan apa yang sebenarnya kita rasakan, kekecewaan, kegelisahan itu, ketika kita tidak mencoba mendekat kepada Allah dan tetap mau menyampaikan apapun yang kita rasakan, sebenarnya tambah lama kita akan tambah jauh. Kita akan semakin menghindari Dia. Kita akan semakin sungkan, semakin malas gitu ya, datang sama Tuhan. Ketika kita terus menyimpan atau mengabaikan perasaan-perasaan itu dan tidak pernah mengutarakan sejujur-jujurnya pada Allah, itu yang bisa kita alami. Kita tidak akan terus kemudian suatu saat bisa pulih gitu saja. Kalau kita pernah kecewa, kita sedang merasa kecewa, tapi kita tidak mau menyatakan sebebas-bebasnya, sejujur-jujurnya pada Allah, kita nggak akan pernah merasakan air yang melegakan itu sebenarnya. Justru kita akan semakin terpuruk, tertinggal dari yang lain. Karena itu teman-teman, menurut saya dan saya mengajak kita bersama-sama itu melihat kalau kita itu kecewa, kalau kita itu sedang galau, kalau kita itu sedang susah dan merasa Tuhan tidak menjawab atau tidak bisa kita temui, ngomong, cerita. Ini kalian ada berapa orang ini di sini nih? 14 lebih? Berapa orang ini ya? 12 lebih, berapa ya? 11 ya, paling enggak nih akunnya. Oh, tapi ada yang bertiga di situ ya, ada 14 orang lah katakanlah begitu ya. Ada 14, 15 orang di sana. Teman-teman, lihatlah. Teman-temanmu ini adalah komunitas yang bisa diajak bicara. Membicarakan mungkin kegelisahan, kegalauanmu, kerinduanmu kepada Tuhan itu. Yang mungkin nggak bisa kamu alami kalau sendirian. Ceritakan. Karena dengan kamu bercerita, kamu akan tertolong. Gitu. Dan terkhusus juga tentu, ceritalah pada Tuhan. Ya memang Ia sang sumber segalanya. Tetap ngomong. Meskipun rasanya kamu nggak bisa ketemu, kamu rasanya nggak bisa mendapat jawaban gitu ya. Katakanlah, ekspresikanlah, mengeluhlah, merataplah. Gitu ya. Seperti yang dilakukan oleh pemazmur. Kenapa? Karena kita perlu mengeluarkan itu semua. Setelah kita bisa mengungkapkan apa yang sesungguhnya kita rasakan, selanjutnya mestinya kita akan terbantu untuk kembali mengingat masa indah bersama dengan Dia, Tuhan. Ya. Kita bisa mikir gitu ya, kayak mbak-mbaknya ini gitu ya, Bayangke, gitu ya, wah, ya, ada pengalaman-pengalaman indah ya bersama dengan Tuhan. Aku juga pernah loh ditolong sama Tuhan. Meskipun aku saat ini sedang merasa jauh dari Dia, tapi ada loh pengalaman-pengalaman baik bersama-sama dengan Dia, bersama-sama dengan Tuhan. Nah, itu yang dilakukan oleh pemazmur. Ketika ia sedang gelisah-gelisahnya, di ayat yang kelima dia berkata, inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan sorak-sorai, suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Yang ia pilih adalah mengingat kenangan-kenangan indah bersama dengan Tuhan. Pemazmur ingin mengingat masa-masa indah ketika bersama-sama dengan Allah sebelum Israel dijajah dan sebagian harus pindah di pembuangan di Babel. Bukankah di saat-saat itu mereka bisa merayakan kebaktian-kebaktian gitu ya, penyembahan-penyembahan kepada Allah dengan penuh sukacita.
bersama dengan umat yang berduyun datang gitu ya, mempersembahkan korban terbaik, ada nyanyi, ada nari, begitu ya, bersama-sama. Bukankah itu adalah pengalaman-pengalaman yang indah? Dibebaskan dari pengalaman-pengalaman buruk yang sebelumnya. Bukankah ada banyak pertolongan-pertolongan Allah, disertai terus, diberikan makanan, minuman yang berlimpah. Itu yang terus dipilih oleh pemazmur untuk dikenang. Ada kenangan-kenangan indah yang kemudian mendatangkan energi tersendiri bagi ia, gitu ya. Ia menyadari kembali bahwa Allah bukanlah Allah yang dingin, Allah bukanlah Allah yang acuh tak acuh, ia adalah Allah yang maha peduli pada apa yang dialami oleh umatnya. Ia Allah yang hangat, ia Allah yang menikmati persekutuan, perjamuan bersama-sama dengan umatnya. Dan pengalaman-pengalaman manis itu terus diingat. Nah sekarang teman-teman, kalau ketika kalian menghadapi pengalaman-pengalaman berat, gitu ya, terutama misalnya dalam ini konteksnya persekutuan, biasanya bisa duduk bersama di satu ruangan yang sama, gitu ya, bisa membau bau yang sama, gitu ya, atau bau tikar, nggak tahu bau kaos kakinya siapa, gitu kan. Wah ini kalau ini kita sedang tidak bisa, gitu ya, merasakan apapun, konsumsinya pun mesti ambil sendiri di dapur kesayangan masing-masing. Ketika kita sedang gundah gulana itu, kayak nggak bisa lagi ketemu, nggak bisa lagi berbagi kasih, nggak bisa cerita-cerita dengan lego, ingatlah pengalaman-pengalaman indah sebelumnya. Gitu. Pasti ada banyak pengalaman-pengalaman indah. Buka lagi album foto-foto kenangan indah yang kamu punya bersama dengan Tuhan, bersama dengan teman-teman sekomunitas ini. Gitu ya. Lihat lagi. Temukan lagi. Kapan kamu mulai bersuka cita ketika bisa mengiringi persekutuan, mengiringi ibadah, entah dengan gitar, entah dengan keyboard, gitu ya. Kapan? Dan ketika itu kamu bersuka cita sekali, ingat lagi pengalaman-pengalaman indah itu. Ingat lagi persekutuan, saling menyapa satu dengan yang lain, dikuatkan oleh sharing seseorang misalnya, aku ya tahu ngalami itu, tapi sungkan kalau mau cerita, aku dikuatkan, aku juga ngalami yang sama. Ingat pengalaman-pengalaman indah itu, gitu ya. Ingat, mengingat masa-masa yang indah bersama dengan dia. Jangan biarkan kita terjerat dalam bayang-bayang persoalan. Seringkali orang tuh nggak bisa move on karena terjerat bayang-bayang persoalannya. Gitu. Fokusnya itu orang seringkali sama masalahnya, gitu. Bukan pada kemungkinan penyertaan Allah di tengah masalah yang sedang dia hadapi, sehingga ia merasa Allah yang hilang, absen. Gitu. Gimana kita bisa melangkah, melanjutkan kemudian setelah kita mengenang, oh iya ya ada kenangan baik, oh iya ya ada kenangan indah bersama dengan Allah. Kalau kita sudah berhasil mencapai titik itu, pemazmur itu memberikan contoh selanjutnya juga, gitu ya. Langkah selanjutnya itu apa? Kalau sudah ngenang, terus harus gimana? Di ayat 6, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Itu kata pemazmur. Ia bertanya pada dirinya. Dia sedang mengendalikan perasaannya dengan pikiran yang berisi harapan. Rasanya berat banget, sulit sekali. Gimana caranya mengumpulkan tugas tanpa terhalang kuota? Gimana caranya aku bisa sekolah dengan serius tanpa terganggu notifikasi aplikasi toko online? Kendalikan pikiranmu, perasaanmu dengan pikiran-pikiran yang berpengharapan. Ya. Pemazmur mencoba itu, mengolah kegelisahannya dengan menanyakan pada dirinya sendiri supaya dia bisa mengontrol. Ini jangan bablas, jangan ambiar total gitu ya. Galau sih boleh galau, gelisah sih boleh gelisah, bingung sih boleh bingung. Karena keadaan hari ini memang membingungkan. Tapi jangan bablas. Jangan sampai kehilangan pengharapan atau sampai bilang, wah mending aku mati saja. Itu jangan. Kendalikan perasaan dengan pikiran.
Karena teman-teman, pengenalan kita pada Allah itu memang berangkat dari pengalaman yang menimbulkan perasaan-perasaan gembira. Oh, ditolong Tuhan, aku pernah loh, banku gembos tengah jalan, terus ternyata ada yang nulungi aku, bayari ke tukang ban, lalu kemudian ketika aku mau berterima kasih, lenyap sudah ia orang itu. Bukan hanya atas pengalaman-pengalaman menakjubkan, mengindah Tuhan. Pengenalan kita akan Tuhan, iman percaya kita, teologi kita akan Allah, itu mesti dibangun bukan hanya dari perasaan dan pengalaman-pengalaman yang membangkitkan perasaan-perasaan gembira dan sukacita dalam diri, tapi juga mesti dilengkapi dengan pengetahuan. Pengetahuan akan apa? Akan Allah itu adalah Allah yang baik, Allah itu adalah Allah yang akan menolongmu kapan saja. Allah itu adalah Allah yang peduli padamu. Nah, pengetahuan-pengetahuan itu juga harus kita miliki, menolong pertumbuhan iman kita. Sebagian sudah ada yang ikut katekisasi tentunya ya. Sudah ada ya. Nah, di katekisasi kan ada tambahan-tambahannya, pengetahuan-pengetahuan tentang iman. Nah, pengetahuan-pengetahuan ini apa cuman sekedar begitu saja? Enggak lah, yang dari katekisasi, dari PA-PA ini kita masih simpan juga. Ya pengetahuan, ya, sebagai pengetahuan. Ketika perasaan kita kacau, pengetahuan ini bisa membantu kita supaya perasaan ini enggak buyar, enggak ngaruh-ngaruhan, dan pengharapan kita habis, berantakan. Nah, itu akan menolong kita. Pengetahuan itu akan menopang kita, menolong kita kembali. Enggak, Allah itu tidak akan pernah meninggalkanmu. Ya, tetap adalah satu-satunya sumber pertolongan bagimu. Dan perlahan demi perlahan tentu kita bisa mengatakan kemudian pada diri kita sendiri, berharaplah kepada Allah. Seperti pemazmur gitu ya. Berharaplah kepada Allah. Berharaplah kepada Allah. Dia adalah Allah penolongku. Ia adalah juru selamatku. Ia adalah sosok yang menaruh senyuman di wajahku. Ia adalah Allahku. Gitu. Ketika perasaan kita bisa kita bantu dengan pengetahuan-pengetahuan dan pikiran-pikiran kita yang berisi pengharapan kepada Tuhan, nah, wajah kita tentu akan berubah ketika menghadapi tantangan, persoalan. Persoalannya bisa jadi tetap aja ada, malah kadang-kala tambah berat, gitu ya. Rindu itu semakin berat. Namun ketika kita bisa kembali menstabilkan diri kita akan kembali bisa berharap pada Allah di tengah kesulitan ini. Persoalannya belum tentu berubah, tapi cara kita memandang masalah itu pasti berubah. Semangat hidup kita yang akan berubah, keyakinan kita yang akan berubah kembali dan kembali lagi. Nah, saya ingin mengakhiri PA ini dengan sebuah sharing teman-teman ya, yang kita butuhkan saat rindu itu sejatinya adalah bertahan dalam pengharapan. Gitu ya. Beberapa minggu yang lalu di tanggal 8 ya kalau nggak salah 8 Agustus itu kami Persekutuan Doa Pemuda Remaja GKI Emmaus mengadakan persekutuan doa pengucapan syukur. Pengucapan syukur atas apa? Atas kenaikan kelas atau kelulusan, terutama kelulusan ya, teman-teman yang di angkatan corona. Ini mungkin David ini termasuk angkatan corona ya, David ya. Dari kelas 9 naik ke kelas 10 ya. Nah, kita mensyukuri bersama-sama, kita bikin persekutuan doa di situ. Nah, di persekutuan itu kami minta beberapa teman-teman yang naik dari kelas 9 ke 10, 12 masuk ke perkuliahan ataupun yang kuliah memasuki dunia pekerjaan begitu ya, untuk sharing apa sih yang kalian alami gitu ya. Nah, refleksi teman-teman ini menarik gitu ya. Dari teman-teman itu saya mendapatkan bahwa mereka itu merasa di tengah kerinduan mereka untuk merasakan kelulusan bersama dengan teman-teman, perpisahan yang minum-minum dan makan-makan yang lezat-lezat gitu ya bersama dengan teman-teman atau bahkan saudara gitu. Itu tidak tercapai. Itu yang menolong dia atau mereka gitu adalah kemampuan untuk bertahan dalam pengharapan. Bertahan aja katanya mereka. Ketika skripsinya
jadi lambat gitu ya, susah ketemu dosen pembimbing karena nggak bisa ditemui di kampus. Mau ke kampus nggak boleh, dosennya bilang sorry kalian jangan ke kampus ya, gitu, belum boleh. Ya dengan email-emailan doang yang pasti dibacanya tuh belum tentu seminggu sekali sama dosen itunya, padahal deadline untuk mengumpulkan skripsi sudah sangat dekat. Dia apa yang bisa dilakukan? Bertahan, dia bilang. Ada seorang teman yang mengalami itu, dia bilang bertahan. Dan dari situ kita bersama-sama merefleksikan bahwa ternyata di sekarang ini, di saat-saat ini itu, bertahan itu prestasi, teman-teman. Bertahan untuk tetap di rumah saja, bertahan tetap pakai masker, bertahan pakai face shield, bertahan cepat cuci tangan setelah kita bepergian atau hendak menyentuh makanan atau menyentuh bagian tubuh yang resisten atau bahaya terpapar virus corona. Itu jadi kekuatan loh, jadi prestasi loh, jadi kelebihan loh. Bisa kita lihat sebagai kesuksesan yang patut kita rayakan loh. Bertahan. Di tengah keadaan hari ini yang perlu kita miliki adalah kemauan untuk bertahan. Kemampuan untuk bertahan. Ini perlu kesadaran, seperti yang saya katakan tadi. Pengetahuan mungkin bisa menolong perasaan-perasaan galau kita itu supaya kita secara intensional, secara sengaja, secara sadar berjuang untuk bertahan. Kalau kata orang, untuk berpengharapan itu butuh kemampuan untuk membal atau resilience, gitu ya bahasanya, untuk mengolah. Kamu mau jatuh, hampir hancur, mesti ditarik untuk kembali naik, gitu ya. Menurut saya ini memang perlu, tapi kalau belum bisa, setidaknya kamu bertahan. Kalau sudah ada yang ambruk, biar ambruk di situ saja, tapi jangan lanjut mengambrukkan sisi-sisi yang lain. Bertahanlah. Secara bersengaja, cobalah bertahan. Berjuanglah sebisa mungkin untuk bertahan. Dengan demikian, kita pasti bisa kembali melangkah dan kembali menemukan air hidup itu. Tuhan, yang mungkin saat ini bagi kita, susah ditemui, rasanya kok berat. Itu teman-teman yang ingin saya bagikan. Mungkin ada yang mau bertanya atau mungkin berbagi juga tentang pengalaman rindu yang mungkin belum terucap dari tadi. Kalau ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan ya. Nah, teman-teman. Saya David deh. David sebagai yang barusan lulus kelas 10. Kira-kira sebenarnya David ada itu enggak kerinduan gitu misalnya buat ketemu sama, sebenarnya pengen ketemu sama teman-teman lama atau bahkan sebenarnya pengen ketemu teman-teman baru, kan kelas 10 teman-teman baru ya, apalagi SMA loh. Masa-masa SMA sebagai masa-masa yang sangat-sangat emas lah ya ibaratnya. Itu gimana, David? Ya, salam teman-teman. Salam. Ya, kan saya kan angkatan corona nih. Kemarin baru lulus dan itu pun lulusnya pun di rumah gitu loh. Secara kita SKL pun online, download dari gurunya. Ya susah sih, cuman ya ada rindu. Termasuk dengan teman-teman SMP. Saya tuh ada rencana kalau kita mau berpisah gitu, aku kan suka olahraga, futsal. Jadi kita itu punya rencana kalau gimana kalau nanti akhir pembelajaran kita ngadain futsal bareng-bareng. Nah, kelas saya tuh termasuk kelas yang terbuka banget sama kelas lain di SMP saya gitu loh. Jadi siapapun boleh gabung, silakan, teman-teman angkatan termasuk khususnya. Nah, tapi
rencana itu semuanya bubar karena corona kan. Ya otomatis sih ya aku sih ya sedikit kecewa sih. Cuman yang tadi dikatakan bahwa kita harus tetap bertahan dalam pengharapan. Saya yakin bahwa nanti ke depannya kita pasti ketemu kok. Walaupun memang sekarang masih susah, cuman saya yakin dan saya berharap bahwa besok pasti kita bisa bareng lagi kok, bisa main futsal bareng lagi. Saya yakin. Ya sih, itu aja sih dari saya. Makasih. Ya, terima kasih David. Ya, itu mungkin sama kayak kata Pak Yones tadi ya, masih ada pengharapan untuk bertemu kembali gitu ya. Ya mungkin yang selanjutnya mungkin dari saya sendiri ya. Saya ini berkuliah gitu. Nah, kuliah saya itu dari Fakultas Vokasi. Vokasi itu adalah semacam SMK-nya dalam tanda kutip SMK-nya perkuliahan gitu. Jadi kan otomatis saya perlu praktek ya. Nah, namanya praktek jelas harus 1 ketemu dosen, 2 datang ke kampus, 3 pakai alat. Kan gitu. Nah, 3-tiganya ini semuanya jelas nggak mungkin saya dapatkan di rumah gitu ya. Tidak seperti mungkin teman-teman yang bisa melaksanakan kegiatannya di rumah mungkin. Nah, saya ini perlu praktek gitu loh. Itu ada di apa ya kalau bilangnya di perkuliahan itu biar masuk IP itu ya itu intinya saya harus melakukan suatu kegiatan, ya harus praktek, harus bikin sesuatu. Nah, itu malah nggak saya temui di sini. Otomatis ya saya rindu gitu loh untuk bisa hadir lagi di kampus untuk bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kan otomatis kalau saya nggak bisa praktek ya apa gunanya saya masuk ke vokasi itu ya, atau maksudnya masuk ke sarjana terapan itu di mana saya harus praktek gitu. Jadi mungkin kalau saya sendiri lebih ke kerinduan tuh ya bertemu teman-teman lagi pastinya kan. Apalagi di perkuliahan itu ya organisasi itu penting banget gitu. Kedua ya kerinduan untuk bisa kembali melaksanakan apa yang seharusnya senormalnya dalam tanda kutip dilakukan gitu. Mungkin lebih ke arah situ sih kalau saya. Terima kasih. Mungkin ada teman-teman yang lain? Atau mungkin itu dulu sepertinya. Ada lagi? Kalau belum, saya mau menutup ya. Kalau channelnya Dunia Manji katanya jangan lupa senyum hari ini. Dia lagi susah senyum juga rupanya. Nah, saya mau mengajak kita jangan lupa bersyukur. Ya, kalau kita bisa terus bersyukur di tengah segala keadaan, tengah kita hanya bisa bertahan gitu ya, nggak bisa lebih baik atau nggak bisa mengusahakan lebih keras lagi ya bisanya di sini, bertahanlah dengan bersyukur. Ya bersyukur aku ada di sini, aku bisa menjalani ini atau hanya ini gitu ya, syukuri gitu ya. Karena dengan hati yang berlimpah rasa syukur itu gitu ya, itu saya yakin akan mengalir kreativitas-kreativitas gitu ya. Akan ada pertolongan Tuhan yang membuat kita yang selama ini mungkin banyak terinspirasi dari banyak orang, Tuhan akan menolong kita akan menjadi orang-orang yang bisa menginspirasi orang lain. Bersyukur. Bersyukurlah dengan segala keadaan hari ini. Amin. Itu aja. Ya, terima kasih untuk Pak Yones atas firman yang sudah disampaikan hari ini melalui Mazmur dan pendalaman Alkitabnya juga. Untuk menutup, teman-teman seperti biasa kita akan melakukan doa syafaat. Doa syafaatnya juga akan saya bagi seperti biasa juga. Untuk yang pertama mungkin lebih ke firman hari ini, ya kan? Firman hari ini yang sudah disampaikan. Terus Pak Yohanesnya sendiri, kehadiran Pak Yohanes di sini. Dan juga mungkin ibadah minggu depan ya. Hari Minggu besok maksudnya, minggu depan. Minggu besok. Nah, mungkin saya bisa minta tolong David ya. David terus ya dari tadi ya, nggak apa-apa. Ingat? Apa aja? Nah, tadi firman hari ini, ya kan? Terus yang kedua Pak Yohanes, ya kan? Beserta keluarganya juga. Beserta mungkin kalau bisa GKI Emmausnya juga. Terus yang ketiga adalah ibadah kita hari Minggu besok.
Oke, terima kasih David. Ingat ya. Oke. Lalu yang kedua ada teman-teman, untuk teman-teman yang sakit, teman-teman yang dalam pergumulan, teman-teman yang sedang dalam keadaan apapun, untuk teman-teman kita yang pasti ulang tahun juga, mungkin untuk yang sedang dalam apapun ya, apapun. Terus mungkin khusus juga untuk tim PD atau kebaktian online ya. Jadi untuk tim-tim kebaktian online yang sudah bekerja di balik layar mungkin, saya boleh minta tolong Kak Samuel mungkin Kak. Halo Kak. Sip. Ingat ya Kak Dika ya. Oke. Lalu untuk terakhir, untuk bangsa dan negara, karena bangsa dan negara banyak banget ya, pastinya yang harus didoakan. Bukan hanya bangsa dan negara kita, mungkin bahkan satu dunia ini gitu ya. Dan juga untuk kegiatan teman-teman selanjutnya. Jadi kan biasanya bangsa dan negara terus pulang, tapi karena kita udah, ya kita nggak di gereja hari ini ya. Jadi bangsa dan negara, terus untuk kegiatan teman-teman ke depan, kegiatan apapun ke depannya mungkin bisa didoakan juga. Kemudian ditutup dengan doa Bapa kami gitu ya. Saya boleh minta tolong Kak Dito mungkin, Kak? Gimana, Kak? Doa Bapa kami bareng terakhir berarti. Ya, ditutup dengan doa Bapa kami. Jadi tadi bangsa dan negara, terus kegiatan teman-teman selanjutnya ditutup sama doa Bapa kami. Seperti doa syafaat pada umumnya gitu loh. Gitu. Ya. Oke, siap. Oke. Ya, mungkin bisa dimulai. Dari David. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih pada malam hari ini kami berkesempatan untuk dapat bertemu kembali walaupun secara online. Namun kami tetap bersyukur Bapak bahwa momen ini adalah momentum yang baik buat kita untuk selalu tetap berharap bahwa pengharapan itu akan selalu ada ke depannya sehingga kita bisa ketemu lagi secara online, secara langsung di gereja. Ya Tuhan, terima kasih. Tuhan, juga kami berdoa untuk firman-Mu pada malam hari ini yang telah menguatkan kita yang sedang rindu-rindu akan sesuatu, akan seseorang. Semoga rindu itu boleh ada, tapi tetap harus ada dan selalu ada juga pengharapan ya Tuhan. Terima kasih. Ya Tuhan, juga kami berdoa untuk Pendeta Pak Yohanes. Berkatilah beliau dalam pekerjaannya, dalam karirnya, dalam keluarganya juga berkatilah. Semoga selalu dalam penyertaan-Mu saja ya Bapak. Dan juga mungkin untuk GKI Emmaus, kami juga berdoa semoga lebih baik lagi tentunya dengan mungkin program-programnya secara online, persekutuannya semoga secara berjalan dengan lancar. Rencana-Mu saja ya Bapak. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk ibadah minggu besok ya Tuhan. Semoga lancar, semoga apa yang telah dipersiapkan dengan sebaik mungkin bisa terlaksanakan dengan baik sesuai rencana-Mu. Dan kami percaya bahwa kuasa-Mu, tangan-Mu saja yang bergerak, tangan-Mu saja yang bisa melakukan apa yang Kau kehendaki ya Bapak. Terima kasih. Kami percaya rencana-Mu baik dan indah ya Tuhan. Terima kasih. Kami berserah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ya Bapak, kami juga tak lupa untuk berdoa untuk teman-teman kami Tuhan, yang mungkin saat ini sedang sakit Tuhan. Kiranya Engkau mau menyembuhkan mereka Tuhan, dengan bantuan dari obat-obat yang mereka terima dari dokter dan suster yang membantu mereka Tuhan. Tuhan, bantulah teman-teman kami agar dapat segera sembuh Tuhan dari penyakitnya Tuhan, agar dapat segera memuji nama-Mu lagi seperti biasa Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sedang berulang tahun hari ini atau bulan ini Tuhan. Kiranya dengan bertambahnya usia mereka, makin bertambah juga iman mereka semakin kuat, hanya bergantung sepenuhnya kepada-Mu saja Tuhan untuk kehidupan mereka masing-masing Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin saat ini sedang mengalami pergumulan atau masalah kehidupan Tuhan. Kiranya Engkau selalu bersedia menolong mereka atau menolong kami Tuhan, agar kami dapat mengatasi masalah yang sedang dihadapi Tuhan, dan tidak lupa untuk hanya bergantung saja kepada-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk
panitia atau orang yang berada di balik layar kebaktian PD kami online ini Tuhan. Kiranya Engkau selalu menyertai mereka Tuhan agar dapat selalu memberikan yang terbaik untuk mengadakan kebaktian agar dapat berjalan dengan lancar Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ya Bapak, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini, terutama seluruh bangsa yang ada di bumi ini ya Bapak. Engkau tahu saat ini kami tengah berada dalam kondisi yang sulit, tengah berada di kondisi terkena wabah penyakit ya Bapak. Engkau berkati setiap pribadi kami, Engkau berkati juga pemerintahan-pemerintahan di seluruh muka bumi ini ya Bapak. Biarlah pemerintahan-pemerintahan tersebut dapat mengantisipasi wabah corona ini dengan tetap menjaga protokol kesehatan, dan juga kami juga ya Bapak sebagai masyarakat juga selalu menjadi warga negara yang disiplin dan taat akan peraturan-peraturan yang telah diterapkan oleh pemerintah. Kami juga berdoa untuk tenaga-tenaga medis ya Bapak yang saat ini tengah berjuang dalam risetnya untuk penemuan vaksin untuk COVID ini ya Bapak, biarlah dalam pencariannya terhadap riset tersebut dapat berjalan dengan baik, dapat seturut dengan kehendak-Mu. Engkau berikan juga kesehatan kepada setiap tenaga medis ya Bapak. Engkau berkati dimanapun mereka berada supaya mereka dapat menjalankan tugasnya masing-masing dengan baik. Ya Bapak, kami juga berdoa pada hari ini untuk teman-teman kami yang setelah ini akan melanjutkan aktivitasnya masing-masing ya Bapak. Engkau berkati dimanapun kami berada, biarlah kami dapat melakukan aktivitas kami masing-masing dengan baik dan dengan seturut dengan kehendak-Mu saja. Ya Bapak, pada hari ini kami juga akan menutup doa syafaat pada malam hari ini dengan doa Bapa kami yang berbunyi demikian. Kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, terima kasih buat teman-teman sekalian yang udah mau membantu untuk doa syafaat ya. Ada David, Kak Samuel, dan Kak Dito. Terima kasih. Oke, kegiatan PA kita hari ini sudah selesai ya. Terima kasih buat teman-teman. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang udah hadir. Terima kasih juga buat Pak Pendeta Yohanes yang mau berkesempatan hadir di sini gitu ya. Mungkin untuk pengumumannya adalah ini di Agustus ini mungkin P yang terakhir atau persekutuan atau pendalaman yang terakhir gitu ya. Persekutuan yang terakhir lah ibaratnya. Nah, bulan depan mungkin ada apa? Saksikan dan tunggu saja ya teman-teman dari kami untuk melaksanakan kegiatan yang teman-teman bisa berkumpul lagi gitu untuk KPR. Terima kasih teman-teman yang udah hadir, sekali lagi Pak Yohanes juga. Sampai bertemu di kegiatan atau pertemuan yang selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih Kak Yohanes. Terima kasih teman-teman, terima kasih doanya. Semuanya.